Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Bersama lagi dengan saya, Nurma Sari Widyastuti, dan kali ini kita akan mempelajari mengenai kewenangan. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa klik like and subscribe ya. Oke, sudah siap? Oke, sebelumnya akan saya sampaikan beberapa poin yang akan kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama adalah mengenai pengertian kewenangan, kekuasaan, dan pengaruh. Yang kedua, mengenai kewenangan lini, staf, dan fungsional. Yang ketiga, delegasi kewenangan. Yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi. Yang kelima, hambatan dalam pendelegasian kewenangan. Oke teman-teman, kita mulai terlebih dahulu dengan pengertian kewenangan. Apa sih arti pentingnya kewenangan? Ada kenyataan bahwa posisi atau kedudukan seorang karyawan pada dasarnya ditentukan oleh otoriti yang dimilikinya. Semakin banyak otoriti yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi kedudukannya dalam organisasi dan sebaliknya. Ada yang punya pendapat mengenai definisi kewenangan atau wewenang. Wewenang didefinisikan sebagai sejumlah kekuasaan dan hak yang didelegasikan pada suatu jabatan. Wewenang juga didefinisikan sebagai kekuasaan yang sah, suatu hak untuk memerintah atau bertindak. Pendapat lain, wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, merupakan dasar hukum yang sah atau legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Wewenang adalah hak yang cukup untuk memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas kewajiban tertentu. Wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Menurut C.R. Terry, wewenang identik dengan kekuasaan dan hak, tetapi kuasa berarti kekuatan dan biasanya dalam arti fisik. Wewenang adalah hak-hak yang bergandengan dengan tanggung jawab. Wewenang dapat mempergunakan kuasa untuk mencapai tujuannya, tetapi ia tidak sama persis dengan kuasa itu. Kewenangan atau authority merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas dalam suatu perusahaan. Tanpa wewenang, orang-orang dalam perusahaan tidak bisa berbuat apa-apa. Perlu dipahami bahwa di dalam authority selalu terdapat power dan responsibility untuk mencapai tujuan. Tetapi power tidak selalu diikuti oleh authority dan responsibility. Jadi, authority lah yang paling menjamin tercapainya tujuan, sebab authority menciptakan power and right. Oke, kita bahas mengenai kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengubah orang atau situasi. Kekuasaan ini merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi, di mana ada pimpinan dan bawahan atau ada manajemen puncak dan manajemen
bawah. Kekuasaan atau power juga dikatakan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya manusia, informasi, dan material agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Kekuasaan atau power memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah kemampuan untuk mendominasi. Yang kedua, kemampuan untuk berbuat sesuatu, dan kemampuan untuk menolak permintaan pihak lain. Oke, teman-teman, ada 2 sumber kekuasaan. Yang pertama, position power, yaitu kekuasaan yang melekat pada posisi seseorang dalam sebuah organisasi. Yang kedua, personal power, yaitu kekuasaan yang berada pada pribadi orang tersebut sebagai hubungan sosialnya. Kekuasaan ini dapat muncul karena dianggap ahli atau menjadi contoh, karena kepribadiannya menarik, punya sumber daya, atau karisma tertentu. Dalam suatu kepemimpinan dapat terjadi 3 situasi. Yang pertama, pimpinan punya wewenang, tapi tidak memiliki kekuasaan. Kondisi ini dapat terjadi ketika orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan wewenang yang dimilikinya, sehingga wewenang yang dimilikinya tidak dapat mempengaruhi pihak lain. Kedua, situasi di mana seseorang memiliki wewenang sekaligus kekuasaan, karena orang tersebut memiliki kemampuan untuk menggunakan wewenangnya. Ketiga, situasi di mana seseorang memiliki kekuasaan tetapi tidak memiliki wewenang. Kondisi ini dapat terjadi karena orang tersebut dapat memanfaatkan wewenang yang dimiliki orang lain untuk kepentingannya. Contohnya, istri pejabat meskipun tidak memiliki wewenang formal, biasanya memiliki kekuasaan terhadap para bawahan suaminya. Oke, kita lanjutkan. Nah, terdapat 5 sumber kekuasaan yang bisa diperoleh ke seseorang dalam hubungannya dengan pihak lain. Ada reward power, ada coercive power, ada legitimate power, ada expert power, dan ada referent power. Kita akan kupas satu persatu ya. Reward power. Reward power merupakan kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari posisinya yang memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Kekuasaan jenis ini merupakan kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Kekuasaan ini dapat berupa memberikan imbalan seperti gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, atau penempatan tugas yang lebih menarik dari seorang pimpinan kepada stafnya. Coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kekuasaan untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk yang ditujukan. Coercive power ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Jenis kekuasaan ini adalah kebalikan atau sisi negatif dari kekuasaan balas jasa atau reward power. Sebagai contoh, jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan,
Maka kompensasi yang bisa didapatkan antara lain pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Kemudian, legitimate power. Legitimate power merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin karena melekat pada jabatan atau posisi yang diembannya. Kekuasaan ini berasal dari posisi resmi yang didapat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintahan. Jadi, kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam suatu organisasi. Sehingga seseorang yang menduduki posisi itu memiliki hak dan wewenang untuk memberikan perintah dan instruksi kepada bawahannya, dan bawahannya berkewajiban untuk menjalankan instruksi yang telah diberikan. Contoh, kekuasaan seorang jenderal terhadap para prajuritnya, atau seorang kepala sekolah terhadap guru-guru yang dipimpinnya, ataupun seorang pemimpin perusahaan terhadap karyawannya. Expert power atau kekuasaan keahlian. Kekuasaan ini muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Seringkali seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli atau expert power dalam suatu organisasi, meskipun orang tersebut bukanlah seorang manajer atau pemimpin. Individu-individu yang mempunyai keterampilan atau keahlian tersebut biasanya dipercaya oleh manajernya untuk membimbing karyawan lainnya dengan baik. Reference power atau kekuasaan panutan. Kekuasaan ini muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau kelompok tersebut. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan panutan ini adalah kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin karena wibawa yang dimiliki. Ada pendapat bahwa kewibawaan seorang pemimpin muncul dari keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Oke teman-teman, mari kita bahas mengenai beda kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Sementara wewenang merupakan kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Dengan kata lain, wewenang ini merupakan kekuasaan yang mempunyai keabsahan atau legitimate power. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber yang mempengaruhi proses politik. Sedangkan wewenang merupakan hak untuk memerintah. Adapun legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak untuk memerintah tersebut. Terdapat beberapa sumber wewenang. Yang pertama, formal authority theory atau institutional approach atau teori wewenang formal. Yang kedua, acceptance authority theory
Yang ketiga, authority of the situation. Keempat, position authority. Kelima, technical authority. Dan keenam, juridic authority. Oke, akan kita bahas satu persatu ya. Formal theory of authority. Teori ini mengemukakan bahwa wewenang yang dimiliki seseorang diperoleh berasal dari sumber secara formal. Kewenangan formal berada dalam organisasi dan secara legal ditetapkan dalam posisi, peraturan, dan ketentuan. Dalam batas tertentu, pihak organisasi atau pemimpin berhak untuk memberikan perintah, sementara para bawahan wajib untuk mentaati perintah tersebut. Terdapat dua pandangan kewenangan formal. Yang pertama, pandangan klasik, dan yang kedua, pandangan penerimaan. Kita bahas yang pandangan klasik terlebih dahulu. Pada pandangan klasik, kewenangan terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Kemudian, pandangan penerimaan. Pada pandangan penerimaan ini, kewenangan formal cenderung akan dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan berikut. Apakah bawahan memahami apa yang diinginkan oleh atasan? Apakah yang diperintahkan itu konsisten? Apakah bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya? Teman-teman, bahkan berikut menunjukkan dua pandangan kewenangan formal. Pada sisi kiri merupakan pandangan klasik, di mana ketika manajer memberikan perintah, maka perintah dipatuhi. Kemudian pada sisi kanan, ketika manajer memberikan perintah, maka penerima perintah mempertimbangkan apakah akan menerima. Jadi, apakah nanti diterima atau tidak menerima. Baik, berikutnya adalah gambar di mana menunjukkan pandangan Bernard mengenai pandangan penerimaan wewenang formal. Pada bagian ini ditunjukkan bahwa antara pengirim pesan atau penerima pesan harus ada kejelasan komunikasi, konsistensi komunikasi dengan tujuan organisasi, kecocokan komunikasi dengan kepentingan pribadi, dan komunikator mampu berkomunikasi. Kemudian acceptance authority theory. Teori ini berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul bila diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut diberi, dan ini tidak tergantung pada penerima. Kemudian authority of the situation. Authority of the situation merupakan wewenang yang bersumber dari situasi, misalnya keadaan darurat atau kejadian-kejadian luar biasa. Karena situasi tertentu, seseorang mengambil alih kekuasaan untuk menghadapi situasi-situasi khusus tersebut, dan perintah-perintahnya diterima dan dilaksanakan orang. Kemudian position authority. Position authority merupakan wewenang yang diperoleh seseorang bersumber dari posisi atau kedudukan superior yang dijabatnya di dalam organisasi yang bersangkutan. Sebagai contoh, seorang pimpinan mempunyai wewenang untuk menandatangani surat-surat. Kemudian technical authority.
Technical authority merupakan wewenang yang diperoleh seseorang dari keahlian khusus sebagai akibat dari pengalaman, popularitas, kemampuan mengambil keputusan yang jitu. Sebagai contoh, seorang operator mempunyai wewenang bersumber dari komputer yang dipakainya untuk memproses data, di mana sang operator tersebut berwenang menginformasikan dan menjelaskan hasil proses data itu dan kemudian menjadi suatu keputusan yang diterima oleh orang lain. Kemudian, juridis authority. Juridis authority ini merupakan wewenang seseorang bersumber dari hukum atau undang-undang yang berlaku. Misalnya, seorang polisi berwenang untuk mengatur lalu lintas karena adanya hukum yang mengaturnya. Mengapa kewenangan sangat penting bagi seseorang? Karena kewenangan merupakan dasar hukum bagi seseorang untuk dapat melaksanakan tugas. Kewenangan akan selalu menciptakan power, right, and responsibility. Kewenangan akan menyebabkan perintah-perintah manajer dipatuhi dan ditaati. Kewenangan juga menjadi tolak ukur kedudukan, sifat pekerjaan, dan tanggung jawab seorang karyawan dalam suatu perusahaan. Selain itu, kewenangan juga menjadi batas tentang apa yang dapat dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan. Kewenangan merupakan kunci pekerjaan manajerial. Dalam hal ini, para manajer dapat menuntut kepatuhan para bawahannya terhadap keputusan-keputusan dan perintah-perintahnya. Kewenangan menjadi dasar bagi tanggung jawab atau kewajiban dan merupakan daya pengikat dalam organisasi. Kewenangan merupakan penggolongan kegiatan atau pekerjaan guna mencapai tujuan dan spesifikasi hubungan-hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. Selain itu, kewenangan juga merupakan dasar bagi manajer untuk mengorganisasi, mengarahkan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan semua bagian demi mencapai tujuan. Kewenangan juga dapat dikatakan merupakan asas organisasi dalam pembagian kerja. Secara umum terdapat 3 jenis kewenangan, yaitu kewenangan lini atau line authority, kemudian kewenangan staff atau staff authority, dan kewenangan fungsional atau functional authority. Kita akan bahas satu persatu. Kewenangan lini. Kewenangan lini merupakan wewenang pimpinan yang bertanggung jawab langsung di seluruh rantai komando organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Sehingga pimpinan berwenang memutuskan, bertanggung jawab langsung untuk merealisasikan keputusan tersebut. Kewenangan ini juga dikatakan sebagai wewenang di mana atasan langsung memberi wewenang kepada bawahannya. Wujudnya dalam wewenang perintah dan tercermin sebagai rantai perintah yang diturunkan ke bawahan melalui tingkatan organisasi. Baik, kita perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan struktur organisasi lini. Pada struktur organisasi ini, kesatuan perintah terjamin, pembagian kerja jelas dan mudah dilaksanakan. Organisasi tergantung pada satu pimpinan. Berikutnya adalah kewenangan staff. Staff merupakan individu atau kelompok dan terdiri dari para ahli dalam struktur organisasi
fungsi lain. Dalam sebuah organisasi, staf dapat dibedakan menjadi dua tipe staf, yaitu yang pertama adalah staf pribadi atau personal staff. Staf pribadi sering disebut sebagai asisten atau asisten staf yang mempunyai tugas bermacam-macam untuk atasan dan biasanya sifatnya umum. Staf pribadi dibentuk untuk memberikan saran, bantuan, dan jasa kepada seorang manajer. Kemudian yang kedua adalah staf spesialis. Disebut staf spesialis karena fungsinya sempit dan membutuhkan keahlian khusus. Staf spesialis menempati posisi dan bertanggung jawab pada tingkatan-tingkatan organisasi tertentu. Staf spesialis bertugas memberikan saran, konsultasi, bantuan, dan melayani seluruh lini serta unsur organisasi sesuai dengan keahliannya. Kewenangan staf adalah hak yang dipunyai oleh satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia lini. Mereka yang memiliki kewenangan staf adalah mereka yang membantu organisasi dalam mencapai tujuannya, tidak berhak mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusan, serta tidak bertanggung jawab langsung atas tercapainya tujuan. Bagian berikut merupakan bagian organisasi staf. Sebagai contoh, pada bagian ini ditunjukkan posisi manajer kantor. Dan manajer kantor ini mempunyai staf-staf yang tugasnya memberikan rekomendasi atau saran, bantuan, dan jasa kepada manajer. Kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional merupakan tipe ketiga dari struktur yang ditemukan dalam organisasi, baik secara temporer atau permanen. Kewenangan fungsional dalam hal ini, mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi, selain memiliki kewenangan lini maupun staf, juga diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Baik teman-teman, kita perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan contoh struktur organisasi fungsional. Dalam gambar ini dicontohkan sebuah institusi sekolah yang memiliki beberapa bagian. Di sini dicontohkan ada bagian administrasi dan keuangan, kemudian bagian Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, dan beberapa fakultas yang berada di lingkupnya, yaitu ada manajemen, fakultas akuntansi, kemudian ada fakultas studi pembangunan. Nah, terkait dengan kewenangan fungsional ini, pada bagian administrasi dan keuangan, kemudian Biro Administrasi dan Akademik Kemahasiswaan, selain memiliki kewenangan lini dan staf, bagian administrasi dan keuangan, kemudian Biro Administrasi dan Akademik Kemahasiswaan ini juga mempunyai kewenangan untuk mengontrol dan berkoordinasi dengan bagian-bagian lain yang masih di bawah lingkup sekolah tersebut. Nah, dalam gambar ini, bagian administrasi dan keuangan, Biro Administrasi dan Akademik Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Fakultas Manajemen, Akuntansi, dan Studi Pembangunan. Baik, gambar berikut menunjukkan struktur organisasi dengan wewenang line authority, staff authority, dan functional authority. Perlu diketahui terdapat batas-batas kewenangan. Yang pertama, kemampuan jasmaniah atau fisik, artinya manajer tidak dapat
memerintahkan suatu tugas kepada para bawahannya di luar kemampuan manusia. Contoh, seorang pimpinan meminta bawahannya mengangkat barang seberat 2000 kg. Hal itu merupakan hal yang tidak manusiawi. Yang kedua, alamiah. Artinya, manajer tidak dapat menugaskan para bawahannya untuk menantang kodrat alam. Contoh, meminta mencegah matahari jangan terbit. Gak mungkin dong. Oke, kemudian bab berikutnya adalah teknologi. Artinya, manajer tidak dapat memerintah bawahannya untuk melakukan tugas-tugas yang belum tercapai teknologi atau ilmu pengetahuan. Contoh, manajer membuka cabang perusahaan di planet Mars. Gak mungkin kan? Kemudian, batas yang lain yaitu pembatasan ekonomi. Wewenang seorang manajer dibatasi oleh keadaan ekonomi. Manajer tidak dapat memerintahkan atau memaksakan kehendaknya terhadap harga-harga pasar dan persaingan. Kemudian, partnership agreement. Artinya, wewenang seorang manajer juga dibatasi oleh rekannya, misalnya oleh dewan komisarisnya. Kemudian, lembaga. Artinya, wewenang seorang manajer dibatasi oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kebijakan, dan prosedur lembaga bersangkutan. Kewenangan juga dibatasi oleh hukum. Artinya, wewenang seorang manajer dibatasi oleh hukum, agama, tradisi, dan hak asasi manusia. Baik, teman-teman, terdapat prinsip di mana pemimpin berdasarkan otoriti yang dimilikinya berhak memerintah para bawahannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Namun, bukan berarti bahwa seorang pemimpin dapat bertindak sewenang-wenang kepada bawahannya. Baik teman-teman, kita perhatikan pernyataan berikut. Semakin tinggi posisi atau kedudukan seorang manajer dalam organisasi, maka semakin besar kewenangan dan tanggung jawabnya. Sebaliknya, semakin rendah posisi atau kedudukan seorang manajer dalam organisasi, maka semakin kecil wewenang dan tanggung jawabnya. Kemudian, tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Setiap wewenang akan menimbulkan hak, tanggung jawab, kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Dalam hal ini, tanggung jawab tercipta karena penerimaan wewenang. Dan pertanggungjawaban hanya diberikan kepada orang atau lembaga yang memberikan atau mendelegasikan wewenang tersebut. Berikut merupakan perbedaan wewenang dan tanggung jawab. Wewenang sebenarnya mengalir dari atasan ke bawahan jika diadakan penyerahan atau perintah tugas. Sedangkan tanggung jawab merupakan kewajiban bawahan melakukan tugas tersebut. Tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas, jadi merupakan arus balik dari perintah-perintah tersebut. Baik, kita akan membahas delegasi. Delegasi merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi untuk melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, di mana jika tugas tersebut tidak dilimpahkan
akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Apa manfaat delegasi? Dengan adanya delegasi memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Kemudian, dengan delegasi akan mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Dengan delegasi, maka penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya delegasi tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Berikutnya kita akan membahas mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Kita mulai dari sentralisasi dulu. Sentralisasi merupakan pemusatan kekuasaan dan wewenang pada tingkatan atas suatu organisasi. Sementara itu, desentralisasi merupakan penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan ke tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah. Hal ini ditentukan seberapa jauh manajemen puncak mendelegasikan wewenang ke bawah, ke divisi-divisi, cabang-cabang, atau satuan organisasi yang lebih rendah. Ada pendapat bahwa desentralisasi merupakan kebebasan bagi manajer tingkat bawah dari sebuah perusahaan untuk membuat keputusan berdasarkan otonomi, yaitu tingkat kebebasan untuk membuat keputusan, di mana semakin besar kebebasan, maka semakin besar otonomi. Pada desentralisasi, kendala lebih minimum dibandingkan pada sentralisasi, di mana pada desentralisasi dijumpai kebebasan maksimum bagi manajer tingkat paling bawah untuk membuat keputusan. Berbeda hanya pada sentralisasi di mana kebebasan lebih minimum bagi manajer tingkatan paling bawah untuk membuat keputusan. Kita perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini dinyatakan bahwa sentralisasi kelemahannya adalah di dalam mengambil keputusan lebih lambat. Kelebihannya tidak pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan. Sementara desentralisasi kelemahannya lebih sulit dikontrol dan relatif lebih menguntungkan oknum yang tidak bertanggung jawab mengarungi keuntungan pribadi. Kelebihannya pada desentralisasi dalam pengambilan keputusan lebih fleksibel dan lebih cepat tanggap. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat delegasi wewenang. Yang pertama, costliness of decision. Jika keputusan itu mahal, penting dan risikonya besar, di mana hanya bisa diputuskan oleh manajer puncak saja, maka cenderung terjadi sentralisasi wewenang. Kemudian, uniformity of policies. Jika kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan hendak diseragamkan, maka harus ditetapkan secara sentral, sehingga akan cenderung terjadi sentralisasi wewenang. Kemudian, business dynamics. Jika menginginkan perusahaan maju dan berkembang, maka harus disertai dengan kebebasan bawahan untuk mengembangkan dirinya. Sehingga kondisi ini akan cenderung terjadi desentralisasi wewenang. Berikutnya, history of business.
tergantung pada tumbuh dan berdirinya perusahaan. Jika perusahaan pada waktu didirikan berbentuk perusahaan perseorangan, maka segala kegiatan cenderung untuk dilakukan sendiri dan cenderung diterapkan sentralisasi wewenang. Namun jika berbentuk CV atau PT, maka cenderung diterapkan desentralisasi wewenang. Kemudian, desire for independence. Jika para manajer ingin memiliki kebebasan di mana tidak tergantung pada orang lain, maka cenderung diterapkan desentralisasi wewenang. Kemudian, availability of managers. Ketersediaan manajer. Jika manajer yang terampil jumlahnya sedikit, maka akan terjadi sentralisasi wewenang. Sebaliknya, jika manajer yang terampil jumlahnya banyak, maka akan terjadi desentralisasi wewenang. Kontrol teknik. Jika sistem pengendalian baik, alat pengendalian lengkap, maka akan cenderung terjadi desentralisasi wewenang. Kemudian, environmental influences. Jika pengaruh lingkungan banyak yang perlu ditafsirkan secara intensif, maka tugas-tugas penafsiran itu akan dilakukan oleh manajer puncak. Jadi, akan diterapkanlah sentralisasi wewenang. Baik, berikutnya terdapat beberapa kendala yang biasanya dihadapi dalam pendelegasian. Yang pertama, staf yang tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas. Kemudian, kurang tanggung jawabnya atasan terhadap apa yang semestinya dia lakukan. Berikutnya, ada beberapa hal yang merupakan kunci pendelegasian yang efektif. Yang pertama adalah kepercayaan manajer terhadap bawahan dalam pendelegasian perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan menurut caranya sendiri. Yang kedua, adanya komunikasi yang terbuka antara manajer dan bawahan. Yang ketiga, adanya kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan dari setiap pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Berikut ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan agar pendelegasian yang dilakukan itu efektif. Yang pertama, menerangkan dengan jelas rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan. Artinya seorang bawahan akan menyusun rencana-rencana menurut petunjuk atasannya. Kemudian, rincikan tugas-tugas pekerjaan dan wewenang secara jelas. Yang ketiga, pilihlah orang yang tepat untuk pekerjaan yang ditugaskan. Peliharalah orang yang tepat untuk pekerjaan yang ditugaskan. Yang kelima, tetapkanlah alat-alat pengendalian yang baik. Yang keenam, berikan motivasi kepada bawahan. Ketujuh, pelihara garis-garis komunikasi yang terbuka. Dan terakhir, berikanlah insentif bagi delegate yang efektif dan sukses. Oke, teman-teman, berikut adalah slide terakhir dari materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari bersama, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Kita bertemu lain waktu. Tetap jaga kesehatan. See you and